Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yuliandiki di dalam Renungan Harian pada hari ini. Renungan Harian pada hari ini saya beri tema Mengatasi Perbedaan Bekerja dalam Panggilan Tuhan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 23b sampai 33. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata ke mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Saudara-saudara, apa yang Anda lakukan, saudara-saudara lakukan ketika misalnya nih ada seorang yang bersalaman, kita sedang bersama dengan orang, lalu tiba-tiba orang tersebut mencium tangan Anda sebagai tanda hormat, di mana mungkin Anda tidak biasa dengan cara seperti demikian. Mungkin kalau saya menjadi orang tersebut, saya menjadi kagok gitu. Ini kenapa tangan saya ditarik lalu dekatkan dengan mukanya? Tentu ada merasa agak risih, ada merasa agak aneh atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada juga kebudayaan-kebudayaan salam yang ada di Indonesia yang mungkin tidak familiar, tidak sering kita lihat. Seperti cara salaman orang NTT, yaitu cium hidung. Nah, demikian juga hal yang sama ketika Petrus disambut oleh Kornelius dan keluarganya dan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Ketika Petrus pertama kali tiba di rumah Kornelius, diceritakan bahwa pada saat itu Kornelius menyambutnya, tersungkur dan menyembah Petrus pada saat ia datang. Menanggapi itu, melihat perilaku Kornelius, Petrus pun menegurnya. Petrus merasa tidak nyaman. Ia menegurnya dan mengatakan bahwa, "Bangunlah, saya ini hanyalah seorang manusia." Di sini kita dapat melihat sebuah perbedaan budaya antara Petrus dan Kornelius. Bagi seorang Kornelius yang dengan latar belakang militer dan Romawi, maka seorang utusan dari seorang kaisar sama-sama dipuja. Hanya utusannya saja itu diberikan penghormatan yang luar biasa. Dengan konsep demikian, ketika Kornelius menganggap bahwa Petrus merupakan utusan dari Tuhan, maka bagi Kornelius, Petrus pun layak untuk disembah. Namun berbeda dengan Petrus, bagi Petrus hanya Tuhan sajalah yang layak disembah. Ia hanyalah manusia biasa dan tidak layak untuk disembah. Yang harusnya disembah itu Tuhan saja. Lanjut lebih dalam lagi dalam kisah ini kita akan mendapati bagaimana jarak atau perbedaan budaya di antara mereka. Bahkan secara tegas orang Yahudi memusuhi orang Romawi karena dianggap menindas mereka. Namun di akhir kita akan melihat bahwa meskipun mereka memiliki budaya yang berbeda, Tuhan mengajak Petrus untuk melihat bahwa Tuhan pun berkenan. Tuhan pun berkenan atas tindakan serta kebaikan yang dilakukan oleh Kornelius.
oleh orang-orang rumahnya. Hal ini didasarkan bukan karena tendensi pribadi Cornelius. Bukan berarti Cornelius sedang mencari muka agar ia dapat baik dengan orang-orang Yahudi. Melainkan karena dikatakan bahwa Cornelius ini merupakan sosok seorang non-Yahudi yang takut akan Tuhan. Ia melakukan berbagai kebaikan tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mungkin saudara-saudara pernah melihat atau mendengar pepatah Soli Deo Gloria, hanya Tuhan yang dimuliakan. Berangkat dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebuah rangkaian yang luar biasa. Pertemuan antara dua orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang mereka, di mana Petrus juga akhirnya menyadari bahwa kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah itu bersifat universal. Tidak pandang bulu, tidak terikat suku ataupun bangsa. Tidak ditentukan oleh budaya Yahudi saja ataupun latar belakang orang tertentu. Ketaatan akan Allah mempertemukan kedua tokoh ini sekaligus mempersatukan mereka untuk bersama-sama siap mendengarkan perintah Tuhan dan bersama-sama siap untuk melakukan apa kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Kesiapan dan ketaatan ini menghapus segala perbedaan di antara mereka dan memfokuskan hati mereka terhadap apa yang kira-kira Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Mengapa Tuhan memanggil Petrus datang ke Cornelius dan mengapa Cornelius disuruh memanggil Petrus. Di akhir kisah ini, di perikop di bagian terakhir ini kita bisa melihat bahwa Petrus pun membaptis Cornelius dan seisi rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas oleh perbedaan, oleh pengkotak-kotakan yang ada di dalam manusia. Bahwa hikmat Allah adalah bagi setiap orang yang hidup dan mengarahkan hatinya kepadanya. Kehidupan yang taat itu membawa kita pada sebuah kesadaran, terlepas apapun yang terjadi, terlepas perbedaan-perbedaan yang ada, terlepas bahwa kita mungkin punya perbedaan pendapat. Tetapi ketika kita ingin memuliakan nama Tuhan, ketika kita mengatakan saya pengikut Kristus, maka hanya satu fokus kita. Hanya nama Tuhan saja yang layak ditinggikan. Dan apapun yang kita lakukan itu merupakan wujud dari bagaimana kita mengutarakan sebagaimana besar kita ingin memuliakan nama Tuhan serta meninggikan namanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.